mendengarkan podcast ini. Berbicara mengenai panggilan Abraham, bahwa sejak Kejadian pasal 12 ibarat satu spot, maka fokusnya diarahkan pada pilihan Abraham sebagai bapak orang percaya. Dan sejak Kejadian pasal 12, isi Alkitab mengarah kepada satu bangsa yang menjadi umat pilihan Allah. Bangsa itu disebut sebagai umat pilihan. Nah, umat pilihan ini memiliki 3 panggilan, saudara. 3 julukan. 3 identitas. Yang pertama disebut sebagai orang Ibrani. Ketika orang-orang Israel menjadi budak di Mesir, jadi sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, Firaun memerintahkan agar membunuh semua anak laki-laki orang Ibrani. Sebutan pertama untuk umat pilihan Allah itu Ibrani. Yang kedua sebutannya Yahudi. Yang ketiga sebutannya Israel. Saya kira banyak orang tidak mengerti mengapa disebut Ibrani, Yahudi, Israel. Jujur saja juga dulu saya selama bertahun-tahun tidak bisa membedakan mengapa disebut Yahudi, kenapa disebut Ibrani, kenapa disebut Israel. Penting untuk kita pelajari sebab kita sedang berbicara mengenai hubungan antara Israel dan orang percaya, kedudukan mereka di hadapan Tuhan, dan perbedaan mereka. Kejadian pasal 14 ayat 13, orang-orang Kanaan pada waktu itu sudah menyebut Abraham dan keturunannya atau keluarganya sebagai Ibri. Ibri artinya orang Ibrani. Jadi sebutan Ibri ini hendak menunjuk adanya persekutuan antara Yahweh dan keturunan Israel, saudara. Ya. Antara Yahweh dan keturunan Israel. Ibri. Dari sinilah kita menemukan kata Ibrani. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab ternyata kata Ibrani tidak dimulai untuk keturunan Abraham. Tapi sejak Abraham sendiri sudah mendapat sebutan Ibrani. Nah, dari data inilah saudara, maka keturunan Abraham disebut sebagai Ibrani. Jadi sebutan Ibrani dari kata Ibri ini saudara, sudah mulai muncul atau ada ya, sejak Abraham. Jadi bukan ada belakangan, tapi ada sejak Abraham. Dan ini bisa memberikan satu verifikasi, saudara. Lalu kata kedua adalah Yahudi. Kata Yahudi ini berhubungan dengan kata Yehuda. Dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-6, sebutan untuk orang-orang Israel ini Yahudi sudah muncul, yaitu Yehudim, yang kemudian menjadi Yahudi, saudara. Sejarah seperti ini kita mestinya juga bisa mengerti Yehudim ini, ini jamak, saudaraku, ya, menunjuk jamak. Kalau tunggalnya Yehudi. Jadi orang-orang Israel, khususnya keturunan Yehuda, itu disebut Yahudi. Jadi sebutan ini sudah ada sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Ya. Abad ke-8 sebelum Masehi. Yaitu ketika Asyur menaklukkan Israel utara-utara. Jadi sebutan itu sudah muncul. Kalau saudara mau sedikit melihat sejarahnya supaya saudara tahu, sejak abad 8 sebelum Masehi itu muncul sebutan Yahudi ini, saudara. Ini kalau Israel, saudaraku. Ya, di sini ada Yerusalem dibagi 2. Ini laut. Ini Israel utara. Ini selatan.
Ini ibu kotanya Yerusalem, saudara. Kalau ini ibu kotanya Sikem, nanti pindah ke Samaria, pindah-pindah. Kalau utara ini, Israel utara ini, dipimpin oleh berbagai dinasti yang berganti-ganti. Kalau di Jawa itu cerita mengenai Arok, berganti-ganti dinastinya. Tapi kalau di selatan ini, selalu yang memimpin itu adalah keturunan Daud, orang-orang Yehuda. Nah, istilah Yahudi ini sudah ada sejak abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu ketika Asyur menaklukkan Israel Utara. Israel Selatan tidak tertaklukkan sampai tahun 586 sebelum Masehi semua ini. Kalau ini 722 sebelum Masehi ditaklukkan Asyur. Nah, Israel Selatan ditaklukkan oleh Babel, ya, oleh Babel, Nebukadnezar. Jadi pada waktu Asyur ditaklukkan ini, abad 8 sebelum Masehi kira-kira, itu istilah Yahudi sudah muncul. Oke. Lalu istilah yang ketiga adalah Israel. Israel dari kata Yisra dan El. El artinya Tuhan, Elohim. Yisra berarti bergumul. Kita tahu ya, kata Israel ini adalah kata yang muncul ketika Yakub bergumul dengan malaikat di seberang sungai Yabok. Nah, ada kisahnya, Anda bisa membaca di Kejadian 32 ayat yang ke-28. Nah, ini yang saya tidak tahu jawabnya, tapi kita akan mencari nanti. Kenapa negara Israel memilih Israel bukan negara Yahudi atau negara Ibrani? Israel. Nah, kalau bicara soal kata Israel ini, saudaraku sekalian, maka ini bicara lebih cenderung menyangkut politik. Cenderung menyangkut politik. Kalau Yahudi lebih kepada kebangsaan. Kalau Ibrani lebih menunjuk kepada identitas keturunan mereka yang memang sejak Abraham mereka tidak bercampur dengan darah asing. Nah, kalau di utara ini, ketika Asyur menaklukkan Israel utara, Asyur menaruh orang-orang kafir di sini. Sedangkan penduduknya, khususnya para bangsawan dan orang-orang pintarnya ditawan, dibuang supaya jangan bisa membangun negara lagi. Rajanya, bangsawan-bangsawannya dibuang semua supaya jangan terbangun lagi negara. Nah, orang-orang yang ditaruh Asyur di Israel utara ini kawin campur dengan orang-orang Yahudi, maka lahirlah orang Samaria. Orang Samaria itu darah campuran antara Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Mereka tidak boleh menyembah Allah di Yerusalem. Kalau mereka menyembah Allah, mereka menyembah di satu gunung di sini, namanya Gunung Gerizim. Maka Tuhan Yesus berkata, ada saatnya nanti orang tidak menyembah di Yerusalem, juga tidak di atas gunung, tapi dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau Tuhan bicara begitu, itu latar belakangnya demikian. Orang Samaria tidak boleh mengikuti ibadah di Yerusalem, dianggap sebagai bukan orang Yahudi. Tapi mereka orang-orang yang merasa sebagai orang Yahudi yang harus menyembah Allah Yahweh, maka membuat penyembahan sendiri di Gerizim. Bukan menyembah Allah lain, menyembah Yahweh. Tapi dengan cara sendiri, tidak seperti orang-orang Yahudi yang tidak bercampur darah campuran. Nah, saudara sekalian, itu sebutan Ibrani, Yahudi, dan Israel. Itu sejarahnya. Nanti kita relasikan dengan diri kita nanti. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen adalah sama-sama sebagai umat pilihan. Bukan kita mau menyodor-nyodorkan diri, mengaku sebagai umat pilihan. Memang kita umat yang terpilih. Dari 1 Petrus 2 ayat 9, Tuhan berkata, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kita umat pilihan. Tetapi kedudukan kita dengan orang Yahudi sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda.
Kita dan orang Israel sama-sama dipanggil untuk menggenapi rencana Allah. Kalau orang Israel dipanggil untuk menggenapi rencana Allah, dan tugasnya dua, ingat, tugasnya orang Israel itu dua. Yang pertama, menyimpan pusaka pengenalan akan Allah. Itu pusaka, saudara. Kesaktiannya. Kalau tidak ada bangsa Israel, warisan pengenalan akan Allah lenyap dari muka bumi ini. Dari sejarah bangsa itu, orang mengenal siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dari sejarah bangsa itu, orang mengenal karakter Allah semesta alam. Bagaimana memperlakukan suatu bangsa. Bangsa yang tentu belum mengenal anugerah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, fungsi bangsa itu adalah memunculkan Mesias. Tuhan berkata, memunculkan Mesias. Tuhan berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kalau sudah dipenuhi dua hal ini, maka yang berperan bukan lagi bangsa itu, tetapi orang percaya. Kalau di dalam kitab Wahyu dikatakan ada dua saksi, kalau bicara soal dua saksi, itu yang pertama orang Israel, yang kedua orang Kristen, orang percaya. Kalau mau tanya Allah yang benar siapa, tanyalah orang Israel. Lalu tanyalah orang Kristen atau orang percaya. Nah saudara, kalau orang Israel tugasnya ini, maka Allah pelihara terus bangsa itu. Allah pelihara bangsa itu. Di bawah tekanan yang begitu hebat, bangsa itu, saudaraku, tetap eksis. Apakah kebetulan, saudara? Apakah kebetulan bangsa yang kecil itu bisa eksis dan menonjol di dunia? Siapa Einstein dan sederetan ilmuwan Yahudi? Siapa orang-orang yang sekarang memegang lembaga keuangan dunia? Kan ada banyak bangsa yang besar dengan jumlah yang besar seperti RRC. Ini bangsa kan sebenarnya mestinya punah, tapi tidak punah. Saya mengatakan ini tidak ada tendensi politik. Saya hanya berbicara atas dasar Alkitab, karena bangsa itu memang milik Tuhan. Yang di dalam kitab Amos dikatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka dari segala sudut bumi ini dan menghimpunkan di tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk ditempati keturunannya. Dan terbukti, saudara tahu kepindahan orang Israel itu bukan 2-3 kilo, bisa ribuan kilometer melintasi laut. Imigran-imigran Amerika, imigran-imigran dari Rusia, bisa balik lagi, saudaraku. Balik lagi ke Israel. Lalu dibangunkan pemukiman-pemukiman baru. Nah, masalahnya juga yang membuat kemudian dunia bisa mengutuk Israel adalah pemukiman-pemukiman Arab didoser. Dibangun pemukiman Yahudi. Alasannya apa? Ini tanah nenek moyang kami. Ditinggal 100 tahun aja bisa dimiliki orang lain 2000 tahun. Jadi kalau sampai dunia marah terhadap Israel itu, kita itu maklum. Nah, karena orang-orang Arab didoser gitu lalu dibangun rumah, alasannya ini milik tanah leluhur mereka. Nah, yang orang-orang yang tinggal di situ juga udah tinggal ribuan tahun juga bilang enggak bisa. Lalu kalau ditanya apa dasarnya? Perjanjian lama. Ini akan menjadi tanda sampai akhir zaman. Timur Tengah tidak akan pernah berhenti bergolak. Seperti denyut bisul yang tidak kunjung pecah. Iya, tidak kunjung pecah. Anda bisa pikir enggak betapa rumitnya orang Yahudi itu begitu fanatik dengan Yahweh, dengan Allah. Temboknya saja, tembok bekas bait Allah diratapi. Mereka sangat mencari ruang suci, ruang maha suci yang pernah dibangun Salomo. Tidak mungkin bangsa Israel berhenti untuk membangun bait Allah Salomo. Kenapa nggak dipindah tempat lain? Nggak bisa, karena tempat itu yang ditunjuk oleh Yahweh. Padahal di tempat itu sudah berdiri masjid. Kita nunggu-nunggu nih, apa yang terjadi? Dunia tidak menjanjikan. Kalau sampai Israel berani merobohkan masjid atau bikin macam-macam, masjid yang diakui sebagai kota suci kedua. Bayangkan, hebat.
kekuatan Muslim juga hebat. Dan pengikut-pengikutnya pun punya keberanian untuk membela agamanya luar biasa. Dunia tidak menjanjikan, saudara. Saya bicara ini tidak pro Israel atau pro siapa-siapa. Saya cuma mau menunjukkan kepada saudara sebuah gambaran percaturan dunia hari ini, saudara. Dan baru-baru ini Israel baru ngebom beberapa wilayah Palestina yang dianggap tempat menyimpan dan pelatihan, menyimpan senjata dan pelatihan dari Palestina. Tidak pernah berhenti, saudara. Terus gitu. Nah, saudara, tugasnya ini. Orang Kristen tugasnya apa? Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Setelah Mesias ini datang, orang percaya yang sambut jebret. Catatan. Orang Kristen pertama juga orang Yahudi, Mas. Oke? Orang Kristen pertama juga orang Yahudi kok. Bro. Orang Yahudi juga. Petrus, Paulus. Dan nanti kalau di kerajaan surga mau tidak mau mantan orang Yahudi. Mantan loh. Kan di surga nggak ada lagi ini Yahudi, ini Ambon gitu. Apalagi Manado, nggak dihitung saudaraku. Karena semua bangsa dilebur. Tapi tidak bisa dibantah bahwa itu mantan orang Yahudi. Kedudukan Petrus, Yohanes, Thomas yang pernah berjuang begitu hebat, Paulus, tidak mungkin pas wali kota, tidak mungkin, pasti kedudukannya tinggi-tinggi, saudaraku. Nah, kita orang Indonesia lumayanlah dapat wali kota. Ya, siapa tahu ada yang jadi gubernur ya, saudaraku. Lalu kita akan melihat perbedaan orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau orang Yahudi, umat perjanjian lama, itu orientasi berpikirnya pada pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum, susu dan madu. Dan kalau saudara melihat latar belakang bangsa itu bangsa budak. Ayo kamu keluar dari Mesir ya. Kamu akan punya tanah sendiri. Oh, di sana banyak susu dan madu. Saudara mesti ngerti ya, itu bicara kepada budak. Tahu? Tuhan bicara kepada bangsa budak yang hidupnya tertindas, yang kurang makan atau kalaupun makan tapi juga terbatas. Ingat zaman Musa, ketika Musa mau melepaskan mereka, makanan mulai dikurangi, tidak diberi suplai yang cukup. Ada kan ceritanya? Kekurangan juga. Sekarang Tuhan mau bawa mereka keluar dari Mesir ke Kanaan. Janjinya, kamu akan berlimpah susu dan madu. Itu ucapan untuk budak. Jangan singgung-singgung lagi untuk kita. Kalau orang Yahudi itu orientasinya pada berkat jasmani. Tetapi kalau orang percaya itu berkat rohani, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Entah kamu makan minum susu sapi atau susu kedelai, entah kamu makan nasi merah, nasi putih, entah kamu tinggal di gedung atau di apartemen atau rumah kontrak, tidak masalah. Tapi yang penting kamu hidup dalam kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Different. Ini harus saudara simpan dalam hati kita. Jadi kelimpahan dalam Kristen itu bukan kelimpahan dalam perkara-perkara jasmani seperti yang bangsa Israel inginkan atau kehendaki. Saya bukan anti kelimpahan fisik atau kelimpahan jasmani. Tapi jangan itu menjadi nilai dari ukuran berkat Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup, supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan, itu bukan jasmani. Kelimpahan itu artinya tinggi dalam kualitas. Very highly in quality. Perisos. Kebenaran ini kalau dimengerti pendeta, dia nggak sembarangan ngomong. Seperti yang sering kita dengar selama ini. Seakan-akan umat pilihan itu akan dimanja-manja, disayang-sayang. Umat pilihan untuk orang Israel dengan orang Yahudi beda. You lihat itu Kristen hari ini. Tapi ribuan ratusan tahun banyak tempat di mana orang Kristen teraniaya loh. Jangan berpikir picik. Kebetulan kita di Indonesia. Di mana semua agama boleh menjalankan ibadahnya dengan bebas. Dan punya persamaan hak-hak. Walaupun prakteknya banyak diskriminasi.
Tapi kita nggak persoalkan itu, ya toh. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa bangsa budak yang primitif, keras kepala dan harus dididik dalam kurun panjang ini supaya menjadi bangsa yang beradab, tidak boleh disamakan dengan kita. Nih, Anda mesti tahu terbuka ya. Kalau bilang soal Israel itu, Israel zaman kapan? Nih, ini tolong diingat ya saudara. Tahun 1440 sebelum Masehi. Itu keluar dari Mesir. Ini kira-kira tahunnya ya. 1400 sebelum Masehi. Kan 40 tahun padang gurun kan? Sampai di Kanaan. Betul saudara? 2 kali 700. Angka 7. Luar biasa ya. Pas-pas gitu ya. Tahun 722. Ini kan cuma 700 tahun. Ini pun juga jatuh bangun dikuasai oleh orang asing. Nanti muncullah Filistin, muncullah Edom, muncullah Moab. Lalu kan mengutus hakim-hakimnya gitu kan ya. Selama ini menderita sampai zaman Raja Saul. Saul ditolak Tuhan, lalu Daud. Daud punya anak Salomo, Salomo punya anak Rehabeam. Lalu sejak Rehabeam terpecah dua. 722 yang selatan tadi runtuh oleh Asyur, runtuh. Ini Israel mana? Utara. 586, wah ini sebelum Masehi semua, maaf ya. Ini SM semua nih. Ini runtuh juga Yehuda. Sejak ini sudah nggak punya negara, Pak. Sejak ini sudah nggak punya negara. Jatuh ke tangan Mesir, jatuh ke tangan Syria, jatuh ke tangan Yunani zaman Alexander the Great tahun 320 sebelum Masehi, 330 sebelum Masehi. Lalu jatuh ke tangan orang Roma tahun 160 sebelum Masehi. Ini penting, Roma masuk Palestina ini. Roma masuk Palestina. Tuhan Yesus lahir abad 1, ini sebelum Masehi, tahun 160. Lalu tahun 70 Masehi, 70 Masehi, hancur, udah. Sekarang saya mau tanya, kalau bicara soal bangsa Israel itu bangsa Israel yang kapan? Kapan makmurnya? Saya mau tanya. Petanya itu di situ. Saya mau nanya, kapan Israel itu makmur, jaya raya? Hanya pada zaman Daud dan Salomo. Selebihnya bangsa itu juga bangsa yang sulit. Kalau ada kisah-kisah mengenai keperkasaan Allah lewat Yosafat lah, apalah, itu secuil-secuil insidentil temporal kisahnya. Anda lihat sejarahnya. Coba kapan? Walaupun bangsa itu orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi kemakmurannya juga tidak ada, Pak. Kalau orang Cina bisa 5.000 tahun menguasai negerinya sendiri, orang Cina cuma 700, itu pun bolak-balik dikuasai bangsa asing, ups and down, jatuh bangun. Saya nggak ngerti kalau orang itu mikirnya, wah Israel disayang-sayang Tuhan, hebat gimana? Nggak tahu kapan hebat, hanya zaman Daud dan Salomo. Selebihnya enggak. Kalau lihat cerita raja-raja, sampai dicunggil matanya, diseret di keranjang, itu raja-raja Israel. Tragis-tragis saudara. Even, bahkan orang Yahudi, orang Israel, yang orientasinya berkat jasmani, makmurnya juga nggak lama kok. Betul nggak? Coba kalau Anda tahu begini, seperti saya tahu, frustasi nggak? Frustasi kalau digambarkan itu kayaknya Israel itu hebat banget itu. Hebatnya di mana? Ini bangsa yang termehek-mehek. Tapi kesetiaan Tuhan luar biasa. Tahun 70 kan diporak-porandakan tuh. Sudah habis tuh. Akhirnya banyak orang-orang non-Yahudi, khususnya bangsa Arab masuk ke Yerusalem. Ya. Sampai tahun 688 Masehi, Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Abdul Al-Malik. Di atas Bait Allah. Punah sudah saudara bangsa itu. Simbol kemakmuran dan kebanggaan bangsa itu lenyap saudara. Memang Tuhan juga tidak butuh lagi Bait Allah. Karena Bait Allah yang sesungguhnya sudah dipindahkan dari Yerusalem lalu di hati orang percaya. Hebatnya firman Tuhan itu. Kalau Anda duduk di sini belajar lihat begitu itu mahal. Maaf ya bukan sombong. Pendetanya sering nggak ngerti.
Bahkan sekolah teologi pun kadang-kadang nggak jeli. Kau juga jeli lihat loh. Baca secara bangsa Israel, kapan sih mereka makmur, berapa lama sih? Kalau dinasti-dinasti di Cina bisa umur ribuan tahun, ratusan tahun. Israel 30 tahun ganti, 70 tahun ganti, 20 tahun ganti, 5 tahun ganti, gonta ganti, perang dan segala macam. Kalau Anda pergi ke Cina, nggak usah Cina lah, Anda ke Jawa aja. Warisan keraton, kerajaan masih ada, betul? Kalau di sana nggak ada. Yang ada bait Allah yang runtuh itu. Kalaupun ada istananya Herodes, bukan istilahnya Daud. Apa sih kebesarannya? Allah dia deh. Kalau di Cina masih ada gunung-gunung megah itu umurnya ribuan tahun. Nilai seninya dahsyat. Saya udah ke Israel beberapa kali. Nggak ada yang hebat-hebat amat. Cuman karena di situ pernah Tuhan Yesus memakai tubuh daging. Ada di situ, jadi ya nilainya khusus gitu buat kita. Kalau Anda di sana coba mana mantan keratonnya atau kerajaannya Daud? Mana? Seberapa megahnya? Kalau di Jawa masih ada keraton, di Solo masih ada keraton, di sana mantan kemegahannya Daud di mana? Nyaris nggak kelihatan, saudara. Nah, kalau bait Allah memang hebat, saudara. Jadi sebenarnya juga nggak hebat-hebat banget Israel itu. Sekalipun orientasi mereka pemenuhan kebutuhan jasmani, mereka juga makmur-makmur amat. Dan tragisnya, saudara, tahun 1939, 1945, 7 tahun, 6 juta orang ngeri. 6 juta itu, Pak, 6 juta. Banyak bener. Tragis kan? Karena keras kepala. Nah sekarang kita yang nggak ngerti sejarahnya, dikit-dikit kita Israel rohani. Lalu kalau Israel rohani mau apa? Seperti bangsa untuk dipelihara oleh Allah, digebuki. Hah? Digebuki. Allah memimpin di padang gurun, betul. Tapi di padang gurun itu nggak enak. Allah pelihara bangsa saya luar biasa, betul. Tapi Allah juga pelihara kita. Kalau namanya dipelihara bukan berarti lalu kita mesti naik mobil mewah atau rumah mewah. Karena orang-orang Kristen proyeksinya adalah berkat rohani. Kedua, umat perjanjian lama adalah umat yang masih pada level keberagamaan. Saudara kalau membaca kitab Imamat atau saudara membaca bagaimana Abraham menyembelih domba, harum baunya, lemaknya. Anda bisa mikir nggak Tuhan senang bau lemak? Kamu pikir Tuhan nggak nyanyi Roro Kidul? Wah, bau lemak. Tuhan senang karena bau lemak. Ini saya kasih tahu ya. Orang Israel itu kan juga bangsa yang budayanya rendah, betul? Cara berpikirnya juga sama seperti orang-orang di sekitarnya, betul? Tuhan itu mengadaptasikan dirinya dengan cara berpikir yang primitif itu. Jadi kalau Tuhan berkata, beri persembahan kepadaku yang tambun, yang lemak-lemaknya. Tuhan bukan karena mau mencium bau lemaknya. Tuhan mau lihat, kamu taat nggak? Betul nggak tambun yang kau berikan? Betul nggak lemak-lemaknya? Tuhan lihat batin mereka. Apakah taat, menghormati, mengasihi Tuhan? Maka dengan sarana lembu tambun dan lemak-lemaknya. Bukan Tuhan bawa lemaknya. Enak. Sekarang kita pakai lemak aja berarti Tuhan senang. Wah, Daud menari. Tuhan senang, kita tepuk tangan kan gitu. Kan bertepuk tanganlah buat Tuhan terus. Gitu-gitu kan? Menarilah buat Tuhan. Tuhan senang. Masalahnya bukan soal tarian kita. Kalau orang Yahudi kan mereka belum mengerti kebenaran batiniah, betul? Mereka kan orang primitif yang keberagamaannya seperti agama suku yang kalau sama dewanya ini, nah, sekarang orang Israel juga begitu, bukan menari, betul nggak saudara? Kalau soal tarian, bangsa Israel dibanding orang-orang hari ini dancernya kalah. Dancernya hebat-hebat hari ini, oke? Apa Tuhan senang lihat dancer? Tuhan kalau punya malaikat suruh dancer, kita nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mau lihat ketulusan mereka menari. Betul? Kalau orang-orang agama lain, wah nari untuk dewanya gitu. Orang-orang Yahudi juga, tapi itu Allah Israel. Nangkep saudara? Sekarang kita orang Kristen ikut-ikutan, kita nari biar Tuhan senang. Bukan saya nggak mau nari. Kalau hatimu girang kau menari, dasarnya dari hatimu itu benar.
Tapi kalau karena narinya Tuhan senang, tarian lu jelek. Nanti denger-dengernya di luar bilang begini, Pak Eras anti menari beraturan. Jangan denger sepotong. Bukan saya tidak nari, aku juga mau nari. Tapi narinya dari hati. Lagi pula kalau kita nyanyi begini, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Ini nari jual, kami mau bersorak. Nari kan gak harus begini kan? Nari kan gak harus begitu. Nari itu mesti gimana? Hati lalu masing-masing orang punya gerak. Kalau orang Irian, kami mau bersorak. Orang Jawa, kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Betul nggak? Yang penting hati. Ekspresinya terserah. Kalau bapak-bapak udah tua nggak bisa nari gimana? Nanti nggak WL soal konyol, suak konyol. Angkat tangan saudara. Begitu. Diginiin. Betul nggak? Nggak semua orang enjoy. Aku nggak seneng begitu. Beda-beda. Yang penting hati. Nggak harus begini. Ya oke lah, maklum kalau itu memang dalam suasana retreat apa. Tapi di gereja pun jadi kayak torat. Ini yang saya suka sedih. Kalau orang itu dalam roh dan kebenaran, maka di perjanjian baru tidak ada liturgi. Kalau orang Israel diatur bajunya gimana, jam berapa orangnya, sempurna. Kristen nggak ada. Yang penting hati, saudara. Keagamaan itu beda dengan kekristenan. Nah kalau belajar begini kan Anda nanti jadi akhirnya nggak membedakan. Wah kalau orang Protestan liturginya adem-adem, nggak ada Roh Kudus. Kalau orang karismatik, Roh Kudusnya menyala-nyala. Apalagi sekarang lagu-lagunya lagu-lagu baru. Seolah-olah Tuhan sudah tidak suka lagu-lagu lama. Tuhan sudah moodnya sekarang Tuhan suka lagu itu. Disco. Di timur, barat, dan selatan. Terus terkesan bahwa Tuhan tuh sekarang yang lama itu nggak berkualitas, yang baru ini. Biar saya di gereja yang lebih beralam karismatik, saya nggak setuju pandangan itu. Dan saudara, Anda jangan merasa nggak ada Roh Kudus di sini kalau kita nyanyi tiap langkahku Tuhan di mukaku. Nggak perlu Anda merasa, aduh nggak ada Roh. Anda punya kejiwaan aja sebenarnya. Secara psikologi itu, Anda merasa kurang bergairah, itu hanya karena irama. Makanya sebenarnya ya KKR yang katanya Okimene itu usaha memindahkan orang Protestan ke gereja karismatik. Karena irama jiwanya berubah. Kalau biasanya di gereja kan, di gereja Protestan, hormat bagi halabab, hormat bagi anaknya. Terus diganti di gereja Protestan. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Nanti kembali ke gereja Protestan. Hormatlah. Nah enaknya. Pindahlah gereja. Dulu kalau kita bilang, kita gimana Pak? Memindahkan sebenarnya. Ya. Jangan ada yang tersinggung saya ngomong begini, ini fakta. Bisa bedakan Israel sama Kristen? Kekristenan itu batiniah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, Yohanes 4:24. Kalau Yahudi, umat perjanjian lama, itu agamani. Jadi kalau Anda sekarang lihat agama-agama mirip orang Israel, jangan heran, itu agamani. Sembayangnya diatur, pakaiannya diatur, hukumnya, Tauratnya, syariatnya, itu agamani. Kristen nggak pakai begitu. Kalau orang tanya sama saya, Pak, orang Kristen itu pakai baju sopannya gimana? Terserah situ. Pak, ada ayatnya nggak Pak ya kalau pakai rok berapa senti di bawah lutut Pak? Nggak ada. Pantasnya di mana? Pantasnya di mana? Kalau Anda di tengah-tengah orang-orang yang kolot, pakai celana panjang, dia nggak sopan, pakai rok. Dulu di gereja-gereja dan Pentakosta pakai celana panjang nggak sopan loh. Pakai kulot itu dianggap nggak sopan. Padahal kulot itu lebih aman dibanding rok loh. Cuma kalau jatuh jebret, kalau pakai rok, bah. Kalau pakai kulot jebret aman, tapi dia nggak sopan. Tapi sekarang juga kalau gereja kan yang roknya mini-mini terus bawa warna jemaat sini, kalau duduk nggak enak, jadi warna jemaat dibaca.
Yang pantas gimana lah ya, oke? Anda pergi ke pesta sama di gereja itu beda, oke? Oke. Ketiga, umat perjanjian lama disetting menjadi umat dalam kerajaan Bapa, tetapi orang Kristen jadi pejabat. Kan ada teologi yang berpikir bahwa di luar Kristen semua masuk neraka. Umat perjanjian lama itu semua juga jadi umat Tuhan. Dipersiapkan juga masuk langit baru, bumi baru. Maka mereka diatur Tuhan begitu rapi dan ketat. Kalau mereka berbuat salah, ada darah domba yang disembelih. Betul? Itu solusi. Kalau ada orang berkata, tapi Pak, mereka juga orang-orang berdosa. Benar. Tapi ada darah domba yang disembelih. Kamu jangan pikir darah domba nggak punya pengaruh. Darah domba itu adalah voucher dari darah Yesus. Nanti saya ngomong lagi secara khusus soal ini. Ya, ini zaman sebelum salib. Tidak ada salib, tapi darah domba yang dipakai. Ini voucher. Belum ada salib. Ini dulu vouchernya. Begitu Tuhan Yesus disalib, kebayar. Maka jangan heran kalau ada orang-orang saleh yang di hadis yang tidak nyaman diangkat karena sudah digenapi. Nah, orang-orang Yahudi dulu memang betul banyak yang tidak benar, salah, nggak ada yang benar bahkan ya. Tapi darah domba ditumpahkan ini. Mereka nanti masuk dunia akan datang sebagai masyarakat. Jadi kalau orang tanya, Pak, nanti di surga emangnya ada pemerintahan? Ada. Masyarakatnya siapa? Paling tidak nih orang-orang Yahudi. Paling tidak. Nah, bagi orang non-Yahudi gimana, Pak? Dihakimi juga menurut perbuatan. Sesuai dengan hukum yang mereka pahami. Tapi nggak ada yang benar kan, Pak? Nggak ada, tapi darah domba itu untuk semua orang di muka bumi. Maka dikatakan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia, kosmo. Dosa dunia bukan dosa individu, dunia. Nah, kalau umat perjanjian baru itu menjadi pejabat, ini bahasa gampangnya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya kita tidak boleh disamakan dengan orang-orang Yahudi. Mereka kelasnya kelas masyarakat, Anda kelasnya kelas bangsawan. Beda, saudara? Maka Tuhan berkata nanti, aku makan minum dengan orang-orang dari berbagai bangsa. Sedangkan anak bangsa itu cuma melihat. Betul nggak? Kita itu disetting jadi pejabat. Jangan kita menyamakan diri dengan orang-orang Yahudi. Beda, saudaraku sekalian. Jadi kalau umat perjanjian lama masih duniawi, maklum karena memang mereka tidak disetting menjadi sempurna. Mereka dikirim menuju Kanaan duniawi. Kita dikirim ke Kanaan surgawi. Sejak di dunia kita sudah dilatih untuk memiliki karakter Bapa, karakter Tuhan Yesus, supaya suatu hari kelak kalau dunia berakhir, mereka juga masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakatnya. Oke, keempat, umat perjanjian lama memiliki standar kesucian dekalog. Dekalog itu 10 perintah Allah. Kalau orang percaya, standar kesuciannya Kristus. Amin. Jauh beda kan? Dekalog 10 perintah Allah itu, Pak, Bu, juga dimiliki semua bangsa di dunia. Karena Allah menulis dekalog di dalam hati semua orang. Amin. Di Cina sana, orang nggak pernah diajar. Dekalog sudah tahu harus menghormati orang tua. Membunuh itu salah, nggak boleh mencuri. Di seluruh bangsa dunia. Kok bisa tahu? Karena Tuhan mengatakan, Dia menulis Taurat di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia. Dan orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Sedangkan kesucian kita, standarnya Kristus. Kerja keras, Pak. Kalau ilmu agama bisa dipelajari beberapa bulan, sudah tahu isinya. Tapi mengenal pribadi Kristus, saya sudah berapa kali ngomong, gelap. Seperti Yesus itu gelap. Rendah hati seperti Yesus, gimana coba? Lemah lembut seperti Tuhan Yesus, gimana coba? Gelap. Nah, saudara, standarnya itu seperti Kristus.
Tapi gelap, rendah hati yang bagaimana, lemah lembut yang gimana, waduh nggak jelas ya. Belajar terus, maka perlu waktu panjang, betul? Ibarat orang sekolah itu sarjana. Kalau misalnya orang Israel itu kelas SD, paling tidak SMP, kalau orang percaya sampai jadi sarjana. Yang kelima, umat yang lama yang ada sebelum zaman Tuhan Yesus, itu hubungannya dengan Allah Bapa, itu hubungan antara umat dan Allah. Belum punya keintiman seperti umat perjanjian baru, hubungannya adalah hubungan anak dan bapak dalam keintiman yang tidak terbatas. Nah sekarang Bapak Ibu, dengar nih, Daud dan beberapa tokoh iman yang lain itu keintimannya sudah luar biasa loh. Seperti Daud misalnya, Daud sudah punya pengakuan begini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Yang ku ingini Engkau saja. Kelasnya Daud sudah. Satu hal aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dengerin, orang-orang beragama itu kelasnya bisa sampai tingkat keintiman yang begitu. Rajin sembahyang, di rumah sembahyangnya tidak kemana-mana, di situ sembahyang. Oke, nangkap maksudnya? Daud sudah sampai kelas itu. Orang Yahudi sudah sampai itu. Selain Engkau tak ada yang kuingini di bumi. Hebat nggak saudara? Tapi tidak akan bisa masuk ke intiman seperti umat perjanjian baru. Kalau orang Israel bisa begitu rupa, orang Kristen harus lebih dari itu. Tapi kadang-kadang kita nggak sampai, Daud aja nggak nyampe. Untuk seperti Daud aja nggak nyampe. Engkau dalam aku ya Bapa, aku dalam Engkau, doa Tuhan Yesus. Dan mereka di dalam kita. Coba, hebat nggak? Jangankan sampai di sini. Seperti Daud aja belum. Anda bisa lihat nggak orang-orang beragama di sekitar kita? Begitu intimnya sama Tuhan, betul? Betul nggak? Kita harus lebih dari itu. Karena ia menaruh rohnya dalam diri kita. Kenapa tidak kerja keras sampai tingkat itu? Nah, kalau Anda sudah belajar begini, Anda mulai tahu jelajahnya kekristenan begitu hebat. Daud saja sudah sampai, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Daud aja sampai di situ kelasnya. Dan ya kita mesti lebih, saudara. Lalu yang terakhir saya mau tambahkan, kalau orang Yahudi itu masih punya unsur memanfaatkan Tuhan. Berhubung dengan kebutuhan jasmani, musuh, ancaman di sekitar mereka. Betul? Karena mereka mau diprotek. Karena mereka menghadapi masalah hidup fisik di dunia. Perlu diprotek, lindungi aku. Sedangkan orang Kristen tidak menuntut dilindungi Tuhan, tetapi memberi, mengabdi, melayani Tuhan.